Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Kampung, channelnya para pecinta ikan hias, khususnya ikan hias cupang. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tips atau cara menyembuhkan ikan cupang yang nguncup. Nah, solusi untuk mengatasi ikan teman-teman yang nguncup itu cukup mudah dan gampang, juga tersedia di rumah teman-teman. Sebenarnya sih lebih bagus pakai garam ikan, cuman kalau misalnya teman-teman nggak ada garam ikan, bisa diganti dengan garam dapur. Nah, nanti saya kasih lihat seperti apa sih ikan cupang yang nguncup dan bagaimana sih solusi mengatasinya. Nah, biasanya paling sering terjadi sih kurangnya perawatan ya dalam pergantian air dan pemberian pakan, itu bisa mengakibatkan ikan cupang kita nguncup. Kondisi air satu, biasanya teman-teman kurang rutin atau kurang teratur dalam penggantian air. Nah, untuk pakan biasanya teman-teman memakai pakan pelet atau pur ya. Jadi ikan cupang itu kalau dikasih makan pelet atau pur itu biasanya kurang tertarik ya, bukan yang nggak suka atau nggak mau, tapi kurang tertarik. Seperti misalnya kita mengasih pelet kepada ikan cupang, nah si ikan cupang ini memakan hanya beberapa, tapi teman-teman mengasihnya itu terlalu banyak lah. Nah, sisa-sisa pelet ini atau pur ini yang tidak termakan nanti akan mengendap ke bawah dan kemudian menyebabkan air itu keruh atau kotor. Nah, dari situ bisa timbul penyakit kulit pada cupang. Biasanya yang paling sering dialami biasanya pertamanya itu nguncup. Kalau teman-teman ikannya ada yang nguncup itu nggak usah khawatir dan nggak usah bingung, caranya cukup gampang. Yang pertama, teman-teman cukup menyediakan garam ikan. Kalau tidak ada garam ikan, teman-teman bisa mengganti dengan garam dapur atau garam yang biasa buat ibu-ibu kalian masak lah. Ini garam yang buat masak lah. Nah, kedua, air yang benar-benar bersih atau jernih. Yang ketiga, kalau teman-teman ada, tambahkan juga daun ketapang kering. Itu lebih bagus. Kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, cukup ada air garam ikan. Kalau nggak, garam dapur. Teman-teman bisa milih sendiri. Misalnya teman-teman ada garam ikan, boleh pakai garam ikan, itu sangat bagus. Kalaupun tidak ada garam ikan, teman-teman bisa menggantinya dengan garam dapur. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nanti saya kasih lihat ya, cara cara mengolah air untuk ikan cupang yang sedang nguncup itu bagaimana, nanti saya kasih tahu. Sebelum saya ngasih tahu ke caranya, terlebih dahulu saya akan kasih lihat seperti apa sih ikan cupang yang nguncup itu. Jadi nanti teman-teman bisa cepat mengatasinya. Jadi itu kalau nguncup lebih cepat diatasi, lebih bagus daripada sudah nguncup. Itu biasanya biarpun dia sembuh bisa ngebuka lagi, biasanya ada cacat atau rusak pada siripnya ya. Ada yang mungkin robek atau mungkin bolong, itu sangat mungkin sekali terjadi. Kalau sudah benar-benar terlambat itu udah nguncup. Nah, maka dari itu saya kasih tahu pada teman-teman biar teman-teman itu bisa mengira-ngira lah, kira ikannya sedang nguncup atau tidak. Kalau ikan sehat dan ikan yang sedang sakit itu gampang banget terlihatnya. Jadi nanti saya kasih lihat biar teman-teman semua tahu. Nah, sebelum kita lanjut ke ikannya, untuk teman-teman semua saya mohon bantuannya untuk mensubscribe channel saya agar saya lebih semangat dalam membuat video ini dan membagi pengalaman saya kepada teman-teman semua. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum, bisa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa share atau bagi ke teman-teman kalian sesama penghobi ikan cupang. Seperti biasa, kalau ada yang teman-teman ingin tanyakan, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Nanti di video selanjutnya atau di next video akan saya bahas atau akan saya jawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin teman-teman bingung atau teman-teman istilahnya ya, pokoknya yang intinya teman-teman masih bingung atau ingin tahu lah caranya, mungkin ada kebingungan atau masalah dalam breeding atau dalam perawatan, mungkin bisa teman-teman tulis di kolom komentar, nanti di video selanjutnya akan saya bahas. Nah, ini mungkin mumpung kebetulan karena kemarin saya juga kurang terawat ini ikan-ikan saya, jadi kemarin ada yang nguncup, beberapa ekor lah ada yang nguncup. Jadi ini kebetulan banget bisa langsung saya bagi ke teman-teman solusi mengatasinya dan ciri-ciri ikan yang mungkin akan nguncup ya. Jadi itu sangat terlihat sekali teman-teman.
dari ikan yang sehat sama yang ikan yang lagi sakit atau nguncup ya, akan proses nguncup itu sangat terlihat bedanya. Oke, kita langsung saja ke ikannya, nanti saya kasih lihat ya. Nah teman-teman, ini dia kondisi ikan yang sedang nguncup. Jadi sangat terlihat sekali ya perbedaannya antara ikan ini ya. Kalau yang sebelah ini kan yang bisa dibilang sehat lah ya. Nanti saya nyalain flash dulu biar lebih jelas. Nah, jadi yang sebelahnya ini, yang ini nih, yang sebelah ini kan yang sehat ya. Jadi sangat terlihat sekali perbedaannya kan antara yang nguncup dengan yang lagi sini yang sehat lah. Sangat terlihat sekali perbedaannya. Ciri-ciri ikan yang nguncup itu atau sakit itu biasanya terlihat dari gerakannya ya teman-teman. Jadi kalau ikan yang sehat itu biasanya aktif, tapi kalau ikan yang lagi sakit atau akan terkena penyakit jamur atau sebagainya itu biasanya lebih pendiam dan kurang nafsu makan. Jadi bisa dilihat dari situ teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah melihat ikannya kok kurang nafsu makan atau pergerakannya tidak seaktif biasanya, itu biasanya udah masuk dalam kategori lagi sedang dalam kondisi sakit lah. Nah teman-teman bisa lihat kan ikan yang lagi nguncup ini. Nah aduh, kurang jelas sih, cuman kelihatan lah. Jadi ekornya itu lihat kan nguncup, dan sirip bawahnya juga nguncup, enggak seperti yang sebelahnya ini. Nah ini kan terbuka lebar, ngedok, masih bisa ngedok. Kalau yang ini kan nguncup. Ada lagi berapa mana ya tadi ya. Nah ini juga nguncup, tapi ini belum terlalu, kan terlihat sekali perbedaannya kan. Jadi pergerakan sirip itu kelihatan sekali teman-teman. Itu teman-teman bisa mengamati dari mungkin gerakan ikan teman-teman itu bisa terlihat sedang sakit atau dalam kondisi sehat. Jadi kalau misalnya teman-teman ikannya sudah mulai begini nih gerakannya, ikan sirip-siripnya agak nguncup, itu udah harus cepat-cepat ditangani agar tidak terlambat. Kalau terlambat itu cukup fatal sekali teman-teman, bisa mati ikannya. Ada 3 ekor berarti ini tadi. Nah ini 1, yang ini 2, kalau ini belum terlalu ya, ini masih dalam tahap gejala lah, bisa dibilang kalau seperti manusia itu dalam gejala nguncup. Yang ini nih, nah 2 sama ini 3. Jadi itu jelas sekali perbedaannya ya teman-teman. Nah ikan yang sehat itu seperti apa sih? Nah kalau untuk ikan yang sehat itu yang gerakannya itu seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat, misalnya ini kan ada sekat nih, teman-teman lihat di sini kan, di sini ada sekat ini teman-teman. Kalau ikan yang sehat, begitu sekatnya kita buka, bisa langsung dilihat reaksinya. Langsung dia, nah dia langsung ibarat kata dia melihat musuh langsung ya teman-teman. Dia langsung aktif, begitu sekat dibuka dia langsung ngedok ya. Memang enggak langsung sih, cuman ya intinya, nah bisa terlihat kan. Nah kalau ini ikan yang sehat seperti ini teman-teman, begitu sekat dibuka itu langsung ngedok biasanya, karena merasa ada musuh di sekitar wilayahnya lah gitu. Nah kalau ikan yang sakit itu biasanya ada sekat dibuka pun dia cenderung diam dan berenang selalu di bawah, biasa di apa sih namanya ini, dia dasar ya, dasar soliter. Nah kalau ikan sehat itu seperti ini teman-teman, langsung ngedok begitu dibuka. Nah begitu dia dibuka itu langsung ngedok. Perbedaannya sangat terlihat sekali kan. Jadi cukup mudah lah untuk melihat ikan cupang kita sehat atau tidak, itu cukup mudah. Tinggal teman-teman fokus merawatnya itu minimal berapa hari ya, 2 hari lah minimal. Kalau minimal 3 kali, 3 hari seminggu, 3 kali itu paling minimal sekali. Jadi 2 hari sekali teman-teman diusahakan mengganti air biar ikan cupangnya itu tidak terkena jamur ya. Cuma kalau teman-teman ada kesibukan yang memang benar-benar bisa ditinggalkan, maksimal seminggu sekali itu harus diganti. Nah pada saat mengganti air itu nanti teman-teman tambahkan garam dapur atau garam ikan. Disarankan sih garam ikan kalau teman-teman ada, tapi kalau memang benar-benar nggak ada, pakai garam dapur pun tidak masalah. Saya pun juga pakai garam dapur. Jadi nanti saya kasih tahu ya caranya seperti apa. Itu cukup gampang lah, bisa teman-teman lakukan di rumah. Oke, kita langsung aja ini, nanti kita ganti airnya ya. Nanti saya juga kasih tahu takaran garamnya seberapa, nanti kita langsung kasih tahu. Oke, saya siapkan dulu bahan-bahannya.
Oke, sekarang nih tadi ada 3 ekor ya yang uncup. Jadi udah saya siapin di sini ada 3 botol untuk penggantian air ya. Usahakan botolnya juga dicuci dulu teman-teman, jadi biar tidak ada kotoran ya di dalam botolnya. Jadi nanti itu langsung saya pindah ke sini. Ikan yang uncup tadi langsung nanti saya pindahkan ke botol yang sudah saya sediakan di depan ini. Nah, untuk takaran ininya, takaran apa namanya, garamnya itu sedikit aja nggak masalah teman-teman. Nah, untuk 1 botol kurang lebih 1 sendok teh mungkin ya, ini 1 sendok teh itu sudah cukup. Kita langsung taruh di botol. Oke, nah kalau garamnya udah masuk, tinggal tambahin air. Jadi seperti teman-teman ganti air ikan biasa lah, perawatan biasa, cuman bedanya kalau untuk ikan yang uncup kita tambahkan sedikit garam. Saya sarankan sih menggunakan garam ikan ya, cuma karena ini nggak ada garam ikan, saya juga nggak ada garam ikan, jadi saya makainya garam dapur. Jadi kita langsung tambahkan air, cuman bedanya di situ aja teman-teman. Jadi airnya itu nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, mungkin cukup setengah dari media ini ya, dari media botol, jangan terlalu banyak. Nah, kalau udah diisi air seperti ini, jadi ikan yang tadi sakit itu langsung kita masukkan ke sini ya, dalam botol yang tadi kita tambahkan garam. Nih tadi ini ikannya ya, tadi yang uncup, ini yang paling parah, sudah benar-benar uncup. Lihat, kita langsung pindahin aja teman-teman ke media botol yang tadi ini yang sudah kita tambahin garam. Pelan-pelan kita pindahkan. Maka yang kedua, kalau belum terlalu parah biasanya cukup dalam waktu berapa ya, 2-3 hari lah. Biasanya ikan mulai ngeluarin apa sih, mulai ngebuka lagi ya. Jadi kuncupnya itu mulai hilang dalam waktu 2-3 hari. Itu kalau belum terlalu parah. Nah, kalau udah benar-benar parah itu biasanya udah pakai garam ikan pun atau garam dapur pun masih tetap nguncup. Itu sudah susah lah kita disembuhin. Ada 3 ekor tadi udah kita pindahin ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih caranya itu seperti itu teman-teman. Cara mengatasi ikan cupang yang nguncup kurang lebih seperti itu. Cukup mudah lah, bisa dipraktekkan di rumah. Jadi tadi kurang lebih cara mengatasinya itu seperti itu ya, cara mengatasi ikan cupang yang nguncup kurang lebih seperti. Jadi kalau teman-teman di rumah ikannya ada yang nguncup itu langsung diatasi teman-teman. Ya mungkin dari saya segitu dulu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya. Terakhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.